Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran daring hari ini PPKN kelas 9 bab 1 Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anakku, di sini adalah tujuan pembelajarannya. Poin pentingnya kalian diharapkan dapat mensyukuri dengan senantiasa menjaga semangat belajar kalian dengan tekun, disiplin, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai dengan 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri. Ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Nah, lanjut. Nah, terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat, yaitu sebagai berikut. Pemberontakan PKI. Masih ingat di mana anak-anak pemberontakan PKI ini? Ya, di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Ada yang tahu PKI itu apa? Tepat sekali, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya, pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. DI ini apa anak-anak? Ya, Darul Islam, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Nah, tujuan utama didirikan NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta, benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Selanjutnya, APRA. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kanil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Selanjutnya Andi Aziz, ya. Kemudian selanjutnya adalah pemberontakan RMS, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan. Ini merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Smokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesar adalah Seram, Ambon, dan Buru. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Sementara 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara
dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintah berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Lanjut. Nah, penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai dengan 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintah. Lanjut. Nah, terlaksana pemilihan umum pertama di Indonesia yaitu pada tanggal 29 September 1955. Terpilihlah 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Lanjut. Pada tahun 1950 sampai dengan 1959 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. A. Pemberontakan DI, yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan, dan Aceh. Kemudian pemberontakan PRRI, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta, bisa disingkat dengan Permesta, yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan V.J. Sumual tahun 1957 sampai dengan 1959 di Sumatera dan Sulawesi. Selanjutnya, sebagai pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Selanjutnya, terjadilah peristiwa pemberontakan PKI atau bisa dikenal dengan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution. Terjadinya pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Ini tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan, semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Lanjut. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demokrasi mahasiswa dari rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan. Dan demokrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura. Lanjut. Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut.
Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Bubarkan Kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga. Lanjut. Nah, masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Nah, era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno itu mendapat tamparan keras ketika terjadinya peristiwa pada tanggal 30 SPKI itu. Akhirnya digantikan oleh presiden, yaitu dipilih adalah ketika Jenderal Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi era ini dikenal sebagai era Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Lanjut. Pada tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi. Dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demokrasi menuntut turunnya Presiden Soekarno. Lanjut. Nilai berasal dari kata Latin valor yang berarti kuat, baik, berharga. Notonagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kerohanian. Lanjut. Fungsi ideologi antara lain sebagai berikut. Menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Lanjut. Nah, menurut Kailan 25, ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. 2. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. 3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Selanjutnya, menurut Kailan, ideologi tertutup adalah sebagai berikut. 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. 2. Merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. 3. Dibenarkan atas nama ideologi bangsa masyarakat harus berkorban. Selanjutnya, Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nah, di sini
disampaikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Secara ideologi terbuka, sebagai ideologi terbuka, secara struktural Pancasila memiliki dimensi idealistis, normatif, dan realistis. Nah, di sini dimensi idealis atau idealisme ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Hal tersebut karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-cita. Ideologi ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama. Yang dimensi normatif atau ideologi terbuka yang normatif di sini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia, serta merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Dan dimensi yang realistis ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Lanjut. Perwujudan anak-anak di sini adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal seperti lembaga negara hukum, lembaga negara hukum, dan sistem demokrasi Indonesia. Lanjut. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Masih ingat kan anak-anak? Apa itu MPR? Iya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. MA, Mahkamah Agung. MK, Mahkamah Konstitusi. KY dan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Lanjut. Di sini dijabarkan bahwa perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal berikut, yaitu menghargai keragaman budaya Indonesia. Jadi antara wayang, tari, reog, dan keseluruhannya itu kita harus saling menghargai budaya di Indonesia. Selanjutnya, pelestarian keragaman budaya Indonesia, yang banyak sekali keragaman yang terjadi di Indonesia. Dari contoh keragaman suku, budaya, agama. Masih ingat kan dulu waktu masih kelas 8 dan kelas 7 itu sudah dijelaskan secara rinci. Selanjutnya, pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai oleh Pancasila. Oke, selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Terlihat antara lain pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Nah, ini isinya ya. Secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pada pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha mempertahankan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, contohnya seperti apa? Dibuktikannya adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan atau disingkat dengan Siskampling yang melibatkan masyarakat secara bergantian di beberapa daerah. Selanjutnya, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lanjut. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terima kasih. Sekian dari Bu Suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.